Kapan kita berhubungan dengan Allah, kapan kita berhubungan dengan sesama. Manusia semakin kacau, norma-norma tak berguna, nafsu semakin jadi penguasa. Mata ini rabun melihat kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kembali, saatnya kembali padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita baru muncul lagi karena kemarin cuacanya agak Kurang bersahabat ya. bersahabat. Ya, Tapi sih cuaca sih bersahabat terus cuaca ya. bersahabat. Kitanya aja yang takut sama air. Dan aja takut sama air ya. Ya. Jadi hari ini kita pengkajian lagi, mudah-mudahan temanya menarik, teman-teman semua bisa aktif juga. Para penonton di ngaji bisa bertanya nanti di kolom pertanyaan, mudah-mudahan bisa kita jawab di sesi berikutnya. Jadi kira-kira apa nih Kak hari ini? Iya. Tema kita nih. Nah kalau kita ngelihat apa nih kira-kira nih, Susi, yang enak apa nih? Kamu udah punya hubungan spesial nggak? Iya, dengan suami. Oh, hubungan sama suami. Tapi terutama kepada Allah ya. Hubungan kepada Allah tuh istilahnya apa jadi tuh? Hablu minas suami apa hablu minallah? Amin Allah adalah yang pertama ya. Hablu mina istri ya, hablu minallah, hubungan diri kita kepada Allah. Biasanya disandingi dengan apa tuh? Hablu minanas. Apa hablu minallah dan hablu minanas? Kapan kita berhubungan dengan Allah? Kapan kita berhubungan dengan sesama? Kalau ini Kak Yono sekarang nih lagi sama Neng Rani yang cantik, biasa nih lagi hubungan ini pakai WA tuh kan, lagi ber-WA dia lagi berhubungan. Hubungan apa? Hubungan hablu minallah, hablu mina pacar kan ya. Ini lagi berhubungan aku nih, hubungan antara aku dengan dia. Kalau dulu kan Susi di Semea kan pernah belajar matematik kan, pernah ingat nggak garis Kartesius? Kartesius tuh bukan salib, Kartesius, koordinat dan ordinat. X dengan Y apa Y? Y, X sama Y. X yang mana? X yang horizontal nih ya. Nah, lo bayangin di Semea, di SLTA itu, di SMP juga udah ada kayaknya, SD juga ya. SMP udah. Kartesius yang SMP dari persamaan kuadrat kita masuk ke kita lihat nih, hablu minallah dan hablu minanas. Hablu minallah itu vertikal, ingetin ya, vertikal. Hablu minanas itu yang horizontal. Di tengah-tengahnya ada titik apa itu biasanya? Nol. Kalau nol ke kiri negatif, kalau nol ke kanan positif. Jadi matematik nih kita bahas nih. Ini hablum minallah. Jadi matematik nih. Nah, nol ke kiri negatif itu hubungan manusia yang error. Hubungan manusia yang positif itu yang kanan. Kalau hubungan dengan Allah juga bisa positif di atas, hubungan minallah juga bisa negatif ke bawah. Di kuadran pertama ya. Kalau kita secara jarum jam jadi kuadran kedua. Kuadran kedua yang positif. Ya, kalau
Kalau yang Positif, kalau positif. cara jarum jam model pertama Iya. negatif. Jadi yang kuadran keberapa nih? 1, 2. Satu, Dari Satu. cara jarum jam 1. satu positif positif berarti yang pertama dong. 2 Dua positif positif. Pokoknya ada satu kuadran yang nilainya positif dan positif. atas positif, ke kanan positif. Nah, itu kuadran berapa? Model 2. Kuadran 2, kuadran 1 negatif positif. Positif negatif. Positif negatif. Negatif. Kuadran ketiga negatif positif. Kuadran 4 negatif negatif. Oke. Jadi yang oke di berapa kuadran dari 4 kuadran? Yang oke. 2 kuadran. Di kuadran kedua, 1 kuadran. Hubungan minallahnya oke. Hablum minanasnya oke. Nah, dihubungkan dengan ayat Al-Qur'an. Hubungan minallah itu komunikasi dengan diri manusia dengan Allah. Biasanya pada saat kita komunikasi dengan Allah, kita melakukan sholat ya, atau sembahyang. Sembahyang yang bagaimana? Yang nilainya positif. Nah, kita lihat di 29 ayat 45. Nah, satu surat Al-Ankabut ayat 45. Supaya menyembah Allahnya positif. Positif. Arti positif bisa bermakna ridho Allah, yang disukai oleh Allah dan yang disenangi Allah. 29 ayat 45. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Oke. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, sebelum kita berkomunikasi dengan Allah, di situ disuruh apa dulu pertama? Bacalah. Bacalah apa? Kitab atau Al-Quran. Kitab. Jadi kita harus tahu maksudnya bacalah Al-Quran. Kita harus tahu SOP kita ketika kita ingin berkomunikasi dengan Allah. Katakanlah dengan sembahyang. Kita sholat. Maka di dalam sholat itu ada bacaan-bacaan. Bacaan-bacaan Al-Quran. Surat Al-Fatihah ada nggak di Quran? Salah satu surat ada nggak di Al-Quran? Ada. Itu juga harus dibaca. Nah, ketika kita melaksanakan sembahyang, bacaan-bacaan Al-Quran kita hafal, tapi kita tidak tahu maknanya, ya, apa perintah dan larangan apa yang kita baca, sehingga kita berharap ketika kita melaksanakan komunikasi dengan Allah, sembahyang atau sholat, lanjut, dan dirikanlah sholat. Sholat itu mencegah. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ketika dia melakukan selesai sholat, dia tidak akan melakukan perbuatan apa? Keji dan mungkar. Keji dan munkar. Pada saat dia melakukan keji dan munkar, habis sholat, kira-kira hubungan kepada Allah ke positif apa ke negatif? Negatif. Jadi ada nggak orang sembahyang tapi posisinya di negatif? Artinya kalau negatif murka, kalau positif ridho. Jadi ada nggak orang yang sembahyang tapi dimurkai sama Allah? Yaitu yang habis sembahyang melakukan perbuatan keji dan Mungkar. Saya clear nggak, Ran? Pak Yono, ini keren nih. Saya sih sebenarnya udah lama juga pengen nanya. Oke. Itu kenapa ternyata kan ayatnya sering didengar tuh, Heeh. bahwasannya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oke. Tapi ternyata ayatnya tuh nggak cuman sekalimat itu ya, ternyata ada redaksi depannya, ada belakangnya juga ya. Oh iya, betul. Kenapa sih Kak itu penyampaiannya cuman dipotong begitu tuh Kak? Ya, Sehingga karena- kita nggak tahu ada kaitannya, sebenarnya ada kaitan sama bacaan, ada hubungan. Iya. Ya karena tidak utuh aja memahami konteks itu, kontennya. Jadi kan bacalah kitab. Jadi disuruh apa? Baca kita. Baca itu bukan hanya baca, pahami. Iya, iya. Pahami apa yang dibaca ketika kita berdoa, apa kita sembah. Ini kita baru satu di kontennya nih. Hubungan kepada Allah nih. komunikasi kepada Allah. kan dia baca nih.
Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ya, alhamdulillahirabbil arrahman arrahim, arrahmanir rahim. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau saya menuhankan Allah yang maha pengasih, maka saya harus sayang kepada Sesama. makhluknya. Ya. Itu bersumpah nggak dia? Komitmen nggak dia? Janji nggak dia? Tapi setelah assalamualaikum warahmatullah selesai habis sembahyang, tidak menunjukkan sifat kasih dan sayangnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Istrinya dicuekin, suaminya dicuekin. Ada nggak suami yang rajin sembahyang tapi nggak peduli sama istrinya? Ada. Nah, kira-kira saat dia itu sholat itu di posisi positif atau di posisi negatif? Negatif. Makanya setelah habis sembahyang dia harus ingat. Lanjut. Dan ketahuilah, ya, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Nah, jadi gerakan-gerakannya, bacaannya harus ingat apa yang lu baca. Ingat apa yang kamu baca itu qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Ingat perintah Allah menuhankan Tuhan yang Maha Esa. Kok pada pelaksanaannya kehidupan sehari-hari secara horizontal kamu menuhankan selain yang ahad tadi, menuhankan ego, menuhankan emosi, menuhankan kelompok, menuhankan segala macam. Itu nggak clear, nggak klop. Akhirnya dia berbuat keji dan munkar. Secara syariat mungkin sholatnya nggak batal, tetapi secara hakikat dia sholatnya batal. Nah, kalau gitu hakikat sholat itu apa sebenarnya, Kak? Nah. Sholat itu apa sebenarnya esensinya sehingga kok bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Oh, Tapi faktanya nih, Iya. banyak orang yang sholat ternyata ya keji juga, munkar juga gitu loh. Itu STMJ. Tolong deh. Apa tuh STMJ? STMJ? Jamu. Sholat terus maksiat jalan. Aduh, sholat terus maksiat jalan. On off. On off. Mestinya nggak begitu. Oke. Tapi buat awal-awal oke lah. Apalagi kalau bocah masih sembahyang, namanya bocah. Tapi kalau Ya, Mas kalau- Mardianto, Iya. Ya kalau udah kayak kita gini masa iya nggak nah, paham. bacalah Quran. Ah. Bacalah Quran. Sesungguhnya ingat Allah itu lebih apa? Lebih utama. Utama daripada ibadah yang lain. Nah, jadi ketika dia melakukan sembahyang, dia paham maksudnya, oh ternyata menghilangkan keji dan munkar nih. Nah, sehingga setelah sholat, dia tidak akan melakukan kekejian dan kemungkaran. Terus ada nafsu nih. Ingat loh, fardu ain itu 5 ya. Dari zuhur ke asar, kira-kira berapa waktu rentangannya? Berapa ya? 3 jam. Kurang Jadi lebih. sholat itu sebetulnya benteng loh. Lu percaya gak kalau orang sholat pasti sabar? Susi pernah gak sholat ketika Allahu Akbar, pikiran kamu, ya gua lupa nomor HP gua di mana. Wah, sering tuh. Sering banget tuh. Kompor udah dimatiin belum ya? Lu pernah gak sholat? Allahu Akbar, gua udah 2 rakaat apa 3? 2 apa 3? Pernah? Kalau zaman dulu nih, zaman kerja, Kak. Ini ngaku juga gua akhirnya nih. Gimana nih? Sholat tuh sebenarnya buat alasan buat supaya istirahat sebenarnya. Ya, boleh-boleh aja sih. Nyolong waktu buat istirahat bentaran gitu. Iya, terus gimana Kak? Nah, pertanyaannya, kok bisa? Kenapa? Nah, orang yang kan katanya ingat Allah itu lebih Utama. mestinya ingat sholat kan harus ingat Tuhan dong, lebih utama. Iya. Ada nggak orang sembahyang tadi lu ingat HP? Ketika lu sembahyang mestinya ingat siapa? Tapi lu ingat HP, ada nggak itu? Nah, Iya, pada iya, saat iya, lu iya. ingat HP, pada saat lu ingat buat 2 apa 3, pada saat lu ingat selain ingat Tuhan, itu pada hakikatnya dia sedang tidak ingat Allah ketika dia melaksanakan sembahyang. Ngerti nggak Mas Gadi? Iya. Bias nih ya. Iya. Dia hanya ingat gerakan-gerakannya. Gue udah lupa belum ya? Gue udah salah apa? Gue bacanya salah nggak sih? Gitu kan? Yang diingat tuh bacaan, gerakan, ya, jumlah,
Sebetulnya nggak salah sih dalam proses Iya. pembelajaran. Tapi nyambung ke sononya tuh. Yo, nanti lama, Oh, makanya sembahyang terus berulang-ulang. Lu udah juhur nggak tadi? Besok juhur nggak lagi? Terus ada juhur nggak? Ya. Udah berapa kali juhur selama hidup lu? Yang Oleh karena itu, yang bagusnya apa ketika sembahyang, lu ingat apa yang lu baca. Ketika lu ingat apa yang lu baca, Bismillahirrahmanirrahim, lu ingat, ternyata Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi ingat baca, ingat perintah Tuhan, ingat larangan Allah pada saat membaca ayat-ayat yang ketika dia melaksanakan sembahyang. Lalu setelah salam, sembahyangnya selesai, sholatnya enggak, kan sholat ingat Allah, ingat apa tadi? Ingat apa yang dibaca, tidak boleh berbuat keji dan munkar. Jadi ketika dia habis sholat, terus dia berantem, dia sedang ingat apa sedang lupa tuh? Lupa. Akhirnya secara hakikat esensinya ulang lagi, batal lagi, jadi terus berulang-ulang. kalau sholat itu kita sholat supaya kita sholat itu benar. Nah, Itu ada syaratnya. oke. Bukan syarat sholat karena kemudian syarat. Tapi itu harus apa? Karena banyak orang sholat itu. Sholat punya hukum masing-masing. Iya. Sholat supaya dapat kerja. Oke. Sholat supaya dapat jodoh. Sholat supaya mendapat duit yang banyak. Padahal kalau tadi disebutkan sholat itu mengingat Allah. Jadi artinya di syarat sholat itu yang pertama adalah ikhlas dulu kan karena Allah. Karena banyak orang sholat bukan karena Allah. Karena ada sesuatu. Sesuatu syaratnya supaya kita atau caranya supaya kita sholatnya itu Nah, benar ada kalimat yang salah. wah, masalah sholat diterima sebetulnya sih nggak ada manusia nih sholat gua diterima apa enggak ya. Sholat itu karena diterima atau tidak itu urusan prerogatif Allah dong. Kalau gua bilang lu nggak diterima, wah siapa gua main terima-terima ya. Nah, tapi pertanyaan itu bagus. Kita kembali kepada hablum minallah adalah komunikasi. Bedakan antara sholat, bahasa Arab sholata, solu. Sholata itu banyak makna. Sholat juga bisa bermakna kembali kepada aturan main Allah. Bisa. Yuk kita sholat, yuk kita kembali ke aturan Allah. Bisa juga kan? Sholat berarti sembahyang. Menyembah Allah, yuk kita sembahyang. Untuk sembahyang juga banyak beda loh. Untuk orang Islam, yuk sembahyang. Di otak kita kemana? Masjid. Kalau orang Kristen, yuk kita sembahyang. Pikiran kita kemana? Gereja. Yuk kita sembahyang. Orang Buddha kemana? Nah, macam-macam cara. Nah, cara ini itu disebut adalah metode atau cara. Masing-masing punya cara berbeda. Sembahyangnya berbeda. Tapi kalau ingat Allahnya harus sama. Ingat perintahnya, ingat larang suci. Lu mencintai suami, analog ya, mencintai suami, namanya kan suami lu Uut ya. Uut Prasetyo apa Uut? Vicky Prasetyo kali gila kali. Lu kalau inget suami nih, yang lu inget apanya? Namanya Uut, gua sayang Uut, gua sayang Uut. Tapi lu nggak pernah nyambelin, nggak pernah masakin, nggak pernah ngasih apa. Lama-lama laki lu lu pokoknya seminggu lu sebut nama suami lu ganteng, wah suami gua baik, tapi lu nggak ngasih melakukan. Atau si Uut suami lu nih, aduh Susi, istri gua cantik baik sekali, tapi nggak pernah ngasih uang belanja, lu enak nggak kira-kira? Sebulan aja gitu, lu zikir sama tasbih, Susi cantik, Susi cantik, Susi cantik, Susi. Ya tapi lu agak menjalankan perintahnya, tidak menjauhi larangannya. Perintahnya suami apa kira-kira ke istri? Satu, jaga kehormatan, jaga hak milik suami. Ada nggak suaminya lari, HP-nya dijual, terus ngejaga, bajunya dijual, ada kagak gitu?
Si istri juga nggak bisa memelihara, menjaga istrinya dijual, ada nggak? Emang ada yang jual istri nolak? Ada. Hah? Kalau tahu, istrinya dijual, nggak dijaga, atau nggak dijaga, disiksa, ada nggak? Nah, dia tidak menjaga. Nah, jadi kalau Allah, lu mencintai Allah, jaga aturan main Allah, kelestariannya. Misalnya lu baca Bismillahirrahmanirrahim, hablum minallahnya, lu tahu perintah Allah, lu harus mempunyai sifat kasih sayang. Hablum minanasnya dipraktekin dalam kehidupannya. Minimal adalah keluarga. Terus, itu juga hal gitu. Hablum minallahnya berkomunikasi, ya karena budu wa ya karena stain, aku menyembah engkau dan minta tolong, memohon pertolongan. Dalam sembayangnya menyembah Allah, minta tolongnya kepada Allah, enggak, menyembahnya kepada hawa nafsu, minta tolongnya ke pohon beringin. Beda nggak? Beda, nggak sesuai dengan ucapan maksud gua. Nah, yang seperti gini, maka dia tidak akan utuh cara hablum minallahnya dan hablum minanasnya. Kita belum bicara hablum minanas nih. Sekarang, bagaimana caranya? Tadi Mas Mardianto bilang, hubungan kepada Allah supaya apa tadi? Benar-benar berhubungan kepada Allah. Yang pertama, ya, yang pertama surat ke-6 ayat 162. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah. Hanya apa? Untuk Allah. Untuk Allah, apa supaya dapat jodoh? Nah, ketika sembahyahnya, ya, inna sholati wa mayahya wa mamati lil jodoh, itu udah salah aturan. Kira-kira hablum minallahnya positif apa negatif? Negatif. Jadi syarat pertama, ya, hanya kepada Allah. Lanjut 163-nya. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Pertama-tama, wa awalul Muslimin. Muslimin. Nah, walaupun di banyak minal muslimin, awalul muslimin yang sesuai dengan Qurannya. Nah, pertama dia wa mayaya wa mamati lillahi rabbil Alamin. hanya kepada Allah, bukan lillahi pahala. Ada nggak sembahyang supaya pahalanya gede? Maaf nih, untuk proses nggak apa-apa lah. Ada nggak orang, aku mau cari pahala jadi? Ada nggak itu? Ada loh, mencari pahala. Itu ada tipis loh ketika sembahyang. Tapi buat saya mah problem yang penting dia ingat. Mau salat 2 rakaat, mau 4 rakaat, mau berapa rakaat, intinya dia harus ingat siapa? Ingat apanya? Perintahnya dan larangannya. Perintahnya dikerjakan apa ditinggalkan? Larangannya dijauhi apa dikerjakan? Tapi pada pelaksanaan ada nggak larangannya dihajar, perintahnya dikerjain juga? STMJ tadi kan. Namanya STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Maka posisi garis kartesiusnya bisa nggak negatif? Negatif. Bisa. Nah, pada saat kita positif negatif, nah kita belum bicara nih, banyakkan mana 0 ke positif dan banyakkan mana 0. Nah, ini nanti kita pertanggungjawabannya nanti nih. Kalau positifnya 5, negatifnya 10, terus meninggal, banyak mana nih? Nah, kira-kira kitabnya tuh akan kelihatan, kok banyak negatif nih. Ditolak dia masuk ke surga, ya. Nah, bagaimana caranya sebelum kita meninggal supaya nilai vertikalnya positif, nilai horizontalnya positif? Jadi kita ada di kuadran berapa? Kuadran kedua, ya. Hablum minallahnya positif, hablum minanasnya positif. Innalillahi wa inna ilaihi raji. Husnul khotimah berpotensi
Happy apa error? Happy. Nah, bagaimana caranya agar kita hablum minanasnya positif yang sesuai dengan kehendak Allah? Mau tahu? Minggu depan. Buat teman-teman, buat yang lain-lain, simak terus kajian untuk mengademkan jiwa. Tapi jangan lupa like. Kita akhiri dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.